Bak petir di siang bolong. Terkuak adanya prahara rumah tangga Sule dan Natalie Holscher. Di pernikahan yang baru seumur jagung, prahara muncul bertubi-tubi. Secara belak-belakan, pihak keluarga Natalie angkat bicara soal apa yang terjadi. Keluarga mengungkap jika Natalie sudah pergi dari rumah Sule 3 hari yang lalu. Rupanya ini bukan kejadian pertama, tapi sudah yang kedua kalinya. Pihak keluarga Natalie pun mengungkap pemicu terjadinya prahara. Benarkah masalah ekonomi akibat Sule sedang sepi job dan dicengkeram oleh rasa stres hingga adanya kejadian tak wajar di rumah Sule menjadi pemicunya? Benarkah Natalie merasa dimanfaatkan oleh anak-anak Sule hingga merasa tidak dihargai dan diperlakukan bagai boneka selama berada di Istana Megah Sule? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, prahara tiba-tiba menyeruak dari bahtera rumah tangga pasangan Sule dan Natalie Holscher. Baru merasakan madunya pernikahan sejak November 2020, kabar adanya keretakan pun akhirnya mencuat. Keretakan ini terlihat pasca Natalie mengunggah foto di sosial media dengan mata bersimbah air mata. Pada foto tersebut, Natalie pun juga menuliskan caption kuat. Kata itu menyiratkan Natalie untuk berada dalam kondisi rapuh dan berusaha untuk bertahan dalam kesedihannya. Petunjuk itu membuat tim Intens Investigasi penasaran. Setelah ditelusuri lebih jauh, terungkap jika akun sosial media Sule tidak lagi memfollow Natalie, sedangkan Natalie masih memfollow Sule. Itu memang kita harus gara-gara itulah booming. Itu memang betul, itulah yang jadi rame di infotainment. Betul kan? Di TV lah, apa saya nggak tahu lah. Saya juga nggak tahu, teman saya yang bilang, dia bilang, Mbak itu Natalnya kenapa katanya. Coba dilihat di IG story. Saya buka, wah kenapa nih? Yang nangis-nangis. Kan saya emang nggak posting. Iya, itu kenapa tuh? Ya kenapa nanya ke saya sama yang posting? Kemarin Natalie udah nggak di rumah ya kan? Ada nggak ya? Ya nggak ada kan. Karena kenapa sih kan? Ya nggak tahu. Nenek Natalie pun juga membenarkan soal foto tersebut menjadi pemicu terungkapnya prahara rumah tangga Sule dan juga cucunya. Nenek Natalie yang ditemui awak media secara belak-belakan mengakui adanya prahara dalam rumah tangga Sule dan Natalie. Ketidakcocokan membuat Natalie memilih untuk meninggalkan rumah Sule 3 hari yang lalu dan tinggal di rumah keluarganya. Bahkan menurut pengakuan nenek Natalie, ini bukan yang pertama kali tapi sudah yang kedua kalinya. Kejadian yang pertama terjadi di bulan Februari lalu. Saat itu, Natalie yang kabur ke apartemen neneknya mau dibujuk untuk pulang ke rumah Sule. Tapi kabarnya Sule pun melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, sehingga Natalie merasa tidak perlu diteruskan lagi biduk rumah tangganya bersama Sule.
Natalia juga tadi malam udah telepon saya. Dia bilang, Mami, tablet infotainment banyak-banyak. Saya bilang, cuma kan jam berapa itu kan 12:30 lah. Dia Mami bilang aja nggak cocok, udah selesai lah. Cuma tapi bener udah keluar dari rumah, Mama? Udah nggak di rumah itu? Udah. Dari kapan rumah? 2 hari yang lalu. Atas keinginan Kak Natalia sendiri atau Oh Mama iyalah, ngapain lagi? Tapi konsulnya sempat nahan gitu ya, Mas Kak? Sebelum Dia nggak ada waktu malam itu, dia ngobrol sama saya nggak ada kok. Ya, lebih bagus lah, yang terbaik kita sebagai manusia. Natalia juga ada seorang muslim, dia juga puasa ya kan? Yang terbaik masing-masing lah, udah cari jalan terbaik ya kan, tidak ada saling bermusuhan, kekeluargaan persaudaraan aja. Saya bilang Natalia juga, dia nggak, Natalia fine-fine aja. Terus ini sekarang tinggal di mana sih, Oma? Katanya di rumah kedua Oma, benar? Apa? Di rumah kedua Oma? Iya. Di mana? Ada dah. Ini sudah yang kedua kali. Iya. Sorry saya buka ya. Jangan salah. Waktu Februari mau Mukmat ada masalah seperti ini juga. Oh, jadi yang pertama kali itu Februari, terus ini ya, kedua Iyalah. lagi. Berarti ini sebenarnya udah dikasih kesempatan kedua Tapi ya? buat saya semua sudah rencana Tuhan tidak izinkan, sudah selesai. Ini yang tadi saya cerita, nah ini udah oke, ini abangnya, kakaknya tuh, oke. Itu siapa, Mas, sebelah? Oh, kakaknya ya? Iya. Kakaknya dulu itu. Oh, itu kakaknya. Itu di apartemen Oma ya? Iya. Oh, berarti ini waktu baikan ya? Baikan. Yang pas bujuk Cinere. Di Cinere. Ini pas baikan ya? Iya. Cinere bilang gitu. Saya bilang ya kamu ambil jalan yang terbaik lah. Mam, ya dia resign dari sana. Pergi lah, ngapain? Ada deh. Di apartemen itu? Waktu pertama kali di apartemen. Di apartemen apa tah? Di apartemen saya di Cinere Bellevue. Kan waktu itu udah dikasih kesempatan. Tapi kan dia lakukan lagi. Nah, intinya gini, keluarga itu bukan konsumsi publik, ya, bukan konsumsi publik. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa tentang hal ini. Apapun yang terjadi, doakan yang terbaik. Itu aja lah, ya. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa. Pengakuan belak-belakan Nenek Natalie terkait adanya prahara dalam rumah tangga Natalie dan Sule, hingga berlanjut ke pengakuan pihak keluarga Natalie yang lainnya soal pemicu timbulnya prahara tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Inten Investigasi, saya Angela Gam mengucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan 2021 dengan segala kerendahan hati. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Terungkapnya prahara rumah tangga Sule dan Natalie Holscher yang baru seumur jagung dipicu karena masalah ekonomi. Sule yang belakangan ini sepi job dari panggung komedi dirundung rasa stres hingga menjadikan Natalie sebagai salah satu objek pelampiasannya. Paman Natalie yang bernama Rudy Holscher pun dan nenek Natalie Hetty Holscher senada jika hal itu terjadi akibat sikap angkuh Sule. Apalagi sekarang kan keadaannya Kang Sule udah kehilangan, maksudnya berkurang dengan pekerjaannya lah. Mungkin ada sedikit stres dalam bidang itu ya. Jadi yang kena istrinya kan, itu pasti. Om, berarti benar kalau masalah ini karena Sule sepi job ya Om? Betul. Itu pasti. Lisan yang cukup menyakitkan gitu, jadinya memang gak dikasih toleransi. Iya, kalau Natalia lawan langsung. Kita kan beda. Dia nggak bisa menanggap sama kayak dulu, nggak bisa. Punya harga diri, ya. Apalagi perempuan-perempuan nih punya harga diri lo nih mestinya, betul kan? Betul. Emang siapa lo? Tapi sekarang karena udah nggak tahan, baru... Oh iya, dia bilang sama saya berapa hari yang lalu, Mama saya udah nggak tahan, Mama. Tasya bisa bilang, kan dulu waktu apa ya? Nggak ada.
Pembohong besar. Oma, tapi Oma bisa bilang Sule pembohong besar tuh kenapa, Oma? Banyak yang ngomong, masa teman saya kan dari barat sampai ke timur. Tapi apa omongannya, Oma, katanya? Sombong. Oma ngerasa kayak gitu nggak sih? Iya, dari Oma sendiri nih. Kalau saya lihat ya, Selain sombong, apalagi sih, Oma? banyak lah, ya kan. Yang paling fatal, Oma? Ya, sombong. Masalah ekonomi yang diduga menjadi penyebab prahara rupanya hanya salah satu dari banyak hal yang melingkupi rumah tangga Sule dan Natali selama ini. Paman Natali yang dari awal melihat ketidakcocokan Sule dengan Natali mengungkap aktivitas Sule yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Selain itu, Rudi juga mengaku sering melihat benda-benda yang tidak wajar di rumah Sule. Hingga hal tersebut membuat hawa rumahnya menjadi panas dan berpengaruh ke anggota keluarga yang mendiami rumah tersebut. Ini ada satu yang paling penting. Apa tuh? Ya. Salah satu yang paling penting, kita hidup kalau dalam Tuhan itu yang benar, maksudnya jangan ngeduain Tuhan, ya kan? Nah, kalau di lingkungannya dia itu saya lihat itu terlalu banyak pemakaian segala macam. Jadi ya itulah unsur penghidupan yang nggak benar di dalam lingkungan keluarganya dia. Contoh halnya seperti apa? Ya, ya itulah dia pakai yang nggak aneh-aneh. Saya dari awal waktu saya di sana sampai ya saya pulang, saya pelajari terus itu, saya lihat oh begini rupanya. Nah, jadi mereka terlalu nyondong ke sana arahnya. Kalau penampakan itu kayaknya saya lihat banyak gitu di rumahnya. Contohnya apa, Om? Ya, segala macam lah. Yang ada saya dengar si A suka ngeliat, yang si B saya suka lihat, suka bilang ya di sana juga ada. Jadi pokoknya itu semua soalnya di lingkungannya rumahnya dia tuh semua ditaruh-taruh segala macam. Jadi ya begitulah keadaannya. Jadi ya, panas terus udaranya di sana. Dinilai karena masalah ekonomi menjadi pemicu prahara rumah tangganya, hingga Sule pun diduga mengalami stres serta pengaruh lain yang tidak kasat mata di sekeliling rumahnya. Benarkah Natali juga akhirnya jengah karena diperlakukan seperti boneka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Inten Investigasi, saya Enda Brugman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 2021 dengan segala kerendahan hati, mengucapkan mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan nanti lebaran kita bisa berkumpul dengan keluarga. Wassalam. Mengungkap adanya masalah ekonomi akibat Sule sedang sepi job hingga diselimuti rasa stres, Paman Natali pun juga mengungkap penyebab lainnya. Menurut sang paman, selama ini Natali merasa tidak dihargai oleh Putri Delina. Bahkan, Putri hanya memanfaatkan Natali dalam berbagai urusan pekerjaan. Tapi, setelah Putri merasa bisa berjalan sendiri dalam soal karir, Natali pun tidak dihargai lagi. Apalagi Natalia juga sebenarnya kan dia udah serahin semua waktu dia perkawinannya itu untuk anaknya, dia kerjain semua apa tugas sebagai ibu rumah tangga, dia udah kerjain semua, tapi toh nggak dihargain. Jadi udah berkali-kali begitu, dia pikir ya lebih baik saya berangkat. Kalau saya lihat sih ya sebagiannya dari anaknya Sule itu ada yang begitu juga sih. Maksud saya ya sebagian ada yang baik, ada sebagian juga yang ada cuma mempergunakan kebaikannya gitu ya kan. Maksudnya mempergunakan karena Natalia kan maksudnya lingkungannya kan dia ada lah, maksudnya di lingkungan artis lah gitu bilang aja ya. Jadi ya itu dipakai dipergunakan karena ya yuk apalagi ya maksudnya udah mesti tahu lah arahnya siapa itu ya kan. Lagi itu Natali kenalin si A, si B, ya ke studio ini, studio itu ya kan, ya untuk mengangkat juga anaknya Sule kan. Putri Delina betul Om? Nah, itu.
Hah? Putri Delina betul Om? Apa tuh? Putri Delina betul? Kayaknya ya emang ke situ arahnya. Kalau saya lihat sih dia sih baik, cuman ya Muna gitu. Jadi saya lihat, oh ini orang Muna nih. Benar akhirnya saya lihat ini orang Muna benar. Jadi Natalia dipakai gitu. Jadi seolah-olah ya semua apa yang Natalia bisa tuh, maksudnya kepintarannya dia, lingkungannya dia, jadi dipakai sampai hari ini. Jadi mereka pikir ya sekarang saya udah tahu ya buat apa. Jadi udah nggak berguna lagi gitu kan maksudnya. Menurut pengakuan Paman Natali, keponakannya tidak hanya merasa tidak dihargai oleh Putri, tapi juga oleh Sule. Hidup di Istana Megah Sule, Natali merasa seperti boneka yang ujung-ujungnya merasa tersiksa hingga memutuskan untuk meninggalkan rumah Sule untuk kedua kalinya. Natali pun berencana untuk menggugat cerai Sule dan telah meminta neneknya untuk menyiapkan pengacara. Udah dipelajarin semua sama Natalia, makanya dia berpikir ini terakhir saya berangkat. Saya udah tahu semua sih Abi, jadi semua begini sama orang tuanya, ayahnya juga begini, ya udah saya berangkat, gak ada gunanya. Berarti dia nggak ada dihargain di situ. Artinya ada azas pemanfaatan ya Om? Bilang aja dia bisa dibilang aja kasarnya dia seperti kayak dipakai sebagai boneka gitu ya kan, di lingkungannya dia selama itu. Makanya dia pikir, wah ini udah waktunya saya berangkat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.